Lebih dahulu Pak untuk perkenalan agensi One Vision. Dari aku aja ya, Li, Oh langsung. iya, boleh. Ya. Oke, ini perkenalkan dulu di sini adalah dari agensi One Vision ya. Cimarta izin saya present dulu untuk One Vision ya. Oke, next-nya Cimarta. Nah, ini jadi One Vision itu berdiri di kemarin ya, bulan November 2015. Kita adalah salah satu associate partnernya dari PT Prudential. Boleh berikutnya, Cimarta. Nah, One Vision itu ada di mana sih? One Vision itu kita berada di Tamara Center lantai 5 ya, Suite 504 ya. Mungkin jika teman-teman berkenan gitu ya, untuk datang secara fisik kantor itu sudah bisa dibuka ya. Ini kantor kita baru ya. Jadi kemarin pas tahun lalu direnovasi total gitu. Jadi kantornya lebih open space ya, tampilannya milenial, cozy dan nyaman gitu. Jadi buat teman-teman untuk bekerja di sini bisa optimal untuk mengatur meeting. Dan kita berada di kawasan bergengsi ya, di segitiga Sudirman gitu. Jadi kawasannya sangat mudah terjangkau, dan juga sekiranya teman-teman nanti mau mengatur meeting gitu ya, untuk nanti dan sekiranya berminat ya nanti join sebagai partner di Prudential, bisa mengajak nanti calon-calon partner yang lain ya. Nah, boleh next-nya Ci Marta. Nah, our service kita ada di beberapa bidang ya, financial literacy ya, critical illness insurance, hospital insurance ya, will and trust service, education planning, retirement planning, corporate insurance, key person insurance, income protection, asset protection ya. Dan ini juga memprovide syariah based solution. Jadi dengan pandangan asuransi zaman dulu dengan zaman sekarang itu totally different. Nah, kita butuh nih partner-partner baru yang bisa menjangkau untuk mengedukasi masyarakat di luar sana mengenai pentingnya memiliki insurans. Nggak hanya yang masyarakat awam paham itu jiwa aja, tapi kita bisa bergerak dari beberapa skup bidang di sini. Nah, kalau dari bentuk kerjasamanya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini udah banyak banget One Vision memberikan fasilitas ya, itu kerjasama dengan beberapa rumah sakit ya. Di sini kita lihat dengan MRCC Siloam ya, Siloam Hospital, MMC, Eka Hospital, Rumah Sakit Royal Progress, Mayapada, ada Omni Hospital, Brawijaya Hospital, Permata Ibu ya. Untuk di luar ada Parkway ya, Parkway Hospital, Penang Adventist, Sunway Medical Center ya, dan juga others ya untuk fasilitas selain kesehatan. Kita ada masih di industri kesehatan juga, yaitu klinik ya Sasana Husada, Medisgo, Aido Health, Prosehat ya, dan di sini Tamtif ya, Care and Details. Dan untuk yang non medis kita juga kerjasama yaitu Expatriat dan Alberto. Ya, kedepannya juga One Vision akan terus meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak rumah sakit maupun non rumah sakit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan servis lebih ya kepada kita sebagai tenaga pemasar untuk memudahkan ya para nasabah nanti mendapatkan fasilitas pada saat mereka masuk rumah sakit atau jasa lainnya. Next, Cimarta. Nah, untuk lebih detailnya ya, saya ingin memperkenalkan langsung ya, tak kenal maka tak sayang. Di sini mungkin langsung saja kita melihat profil dari kesuksesan speaker kita hari ini. Silakan mungkin langsung di setel Sunday Pants-nya, teman-teman. Buka mata, buka hati, dan buka pikiran ya. Silakan Cimata, terima kasih.
Cimarta, maaf, ini suaranya nggak kedengaran di sini ya? Sound-nya? Suaranya belum keluar, Bu. Sorry, masih di mute. Bentar ya, ulang ya. Ya, siap. Udah keluar, Li? Udah. The time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our lives. Beauty is vain, charm is deceitful, strength is my friend, 'cause luck is unfaithful, praise is my mate. What I made. I'm reaching for the stars, so you know where to find me. Pain is my fuel, set me on fire. You should be down, but I'm flying higher. They're cruel, they're fool, they're trying to break my soul. They won't, they don't, and I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our lives. You don't even need that. Ya, teman-teman, background dari Sumarta dan Pak Josi dari karyawan ya, dikerjakan tes di Prudensial dengan leadernya ngajak ya Pak Sugiarto dan Bu Novi, tadi teman-teman lihat ya. Hampir setiap tahun jalan-jalan dan mengukir prestasi ya teman-teman. Jadi mungkin yang baru hadir di sini mungkin bisa catat nih tanggal mulai hari ini jadi penentu keputusan untuk teman-teman ke depan. Yeah, I'm stuck in thunder. I can make you prouder. Flying to the highest stars. To the highest sound. Yeah, break the chains and dancing in the rain. I'm living on a jet plane. I got so much more to gain. So much more to gain. I can be that silver lining in the cloud. I will show the world what I'm about. I will sing out loud. I will sing out loud. Oh yeah, I can be that hole in the universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. I will sing out loud. You can be the light of the light of the world. With your energy, stronger together. Flying higher to the top of the world. With your spirit, you're unbeatable. They say I will never Jalan-jalan di sini gratis ya teman-teman, ini merupakan reward dari Prudensial ya. Kapan lagi dimana kita bisa kerja ya, kita dapat kerja keras ya, tapi kita juga dihargai, diberikan reward, jalan-jalannya gratis. I say I will not regret it. I say I can be that silver lining in the cloud. I'm Hampir tiap saat pergi ya, bisa bersama pasangan ya, romantis terus ya tiap tahun. I can be that hole in the universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. I will sing out loud. You can be the light of the night of the world. With your energy, stronger together. Flying higher to the top of the world.
feeling stronger, clap your hands. I can be that whole in the universe. I can be that joy that you deserve. So sing out loud. If you're feeling lonely, tag your friends. Let's take it higher now. You can be the fire that lights up the world. Lift your energy stronger together. Juga bisa sharing berbagi ilmu ya bersama tim dan percaya untuk sharing ke beberapa kantor agensi ya teman-teman ya. Nah ini masih belum selesai nih. Kita berikan applause nih buat Cimarta dan Ko Josi. Terima kasih Cimarta dan Ko Josi ya. Silakan didengarkan teman-teman speaker kita hari ini. Silakan Cimarta, Ko Josi. Thank you Lia. Kita berikan applause dulu yuk untuk MC yang luar biasa Lia. Oke. Selamat pagi ya. Aku manggilnya teman-teman aja ya, walaupun kelihatannya seumuran. Jadi boleh ya aku panggil teman-teman ya. Ini kita santai aja ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marta. Saya agency director dari One Vision Agency yang tadi udah dijelasin sama Lia ya. Kita ada di Tamara dan kita berdua sudah bergabung di agensi One Vision ini sejak tahun 2015 ya. Jadi ini adalah tahun ke-6 kami berdua ya. Saya di sini berdua dengan spouse saya Yosi. Pagi teman-teman. Nah, kita jalanin berdua nih teman-teman ya. Kita jalanin berdua full time, full heart sejak tahun 2015 ya. Ini sambil share screen ya. Nah, jadi sukses itu kita harus punya impian, ditambah dengan realitas, dan harus ada determinasi, itu definisi dari sukses ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan cerita dulu nih, gimana Marta dan Yosi bisa bergabung di bisnis Prudential ini. Ya, jadi kita berdua ini, terutama saya ya, jadi hari ini saya akan cerita tentang Marta gitu ya. Background Marta itu adalah karyawan teman-teman. Ya, saya itu karyawan sudah 18 tahun. 18 tahun karyawan, dan saya juga punya bisnis owner dari batik. Ya, jadi saya joinan sama teman-teman bertiga, itu kita bikin batik clothing, batik line, sama saya juga setelah itu saya juga bikin toko mainan ya. Toko mainannya ada di daerah Tangerang. Nah, itu ada sampai 10 ya, 10 toko mainan, itu 10 toko mainan. Itu di tahun 2000, terakhir itu di 2013. 2013 kita punya toko mainan. Cuman ya itu toko mainannya karena kita nggak terjun langsung, percayain sama temen, terus udah gitu kondisinya juga akhirnya nggak terlalu rame gitu ya. Tadinya rame banget, makanya kenapa bisa sampai 10, lama-lama satu persatu tutup gitu ya, satu persatu tutup. Nah, kok bisa gitu kenalan sama Prudential ya. Jadi leader Marta dan Yosi itu adalah Pak Kris dan Ibu Novi. Kebetulan mereka berdua juga adalah salah satu pemilik dari agensi One Vision ya. Pemilik agensi One Vision itu ada 5 orang. Nah, salah satunya adalah Pak Kris dan Ibu Novi. Jadi Ibu Novi itu adalah teman SMA saya. Jadi teman SMA saya, dan kita juga bukan teman dekat gitu ya. Bukan teman dekat, nggak pernah main bareng juga, cuma tahu aja sama-sama satu sekolah gitu. Nah, sebenarnya kondisi saya saat itu sebagai karyawan baik-baik aja. I'm fine gitu ya. Terakhir itu posisi saya adalah Head of Finance Operation. Jadi saya ngerjain costing ya. Jadi saya ngerjain costing, ngebawahin departemen costing antara pabrik dengan finance gitu ya. Nah, pada saat itu dari seorang Marta nggak ada masalah apa-apa sebagai seorang karyawan ya, sebagai seorang karyawan karena suami juga ada bisnis sendiri. Yosi bisnisnya waktu itu interior mebel,
desain interior sama kontraktor. Jadi secara keuangan pada saat itu buat saya happy-happy aja karena gajinya juga full buat saya gitu ya. Jadi nyaman banget. Itu benar-benar udah comfort zone banget saya sebagai karyawan. Oh ya, boleh ditulis dulu nih teman-teman yang ada ya, Pak Elroy, Pak Taufik sama Sis ya, sama Sis Siska, boleh ditulis nggak background-nya sekarang apa ya? Ini aku stop share dulu biar bisa lihat. Background-nya boleh ditulis apa sekarang? Karyawan swasta, ya. Kalau Pak Elroy dan Pak Taufik apa nih? Boleh ditulis di chat. Karyawan swasta, pabrik kertas. Oke. Pak Taufik, boleh tahu Pak Taufik background-nya apa? Boleh di-unmute juga ya. Kalau misalnya nggak nulis di chat, boleh di-unmute ya teman-teman. Nih kita... Saya pensiunan, Bu. Bapak pensiunan, oke. Ya deh. Berarti pensiunan karyawan ya, berarti dulunya ya Pak ya? Iya, karyawan, Bu. Karyawan, oke. Nah, jadi ya teman-teman pas nih ya, cocok ya kita semua karyawan. Saya nggak pernah ini ya teman-teman, maksudnya aku tuh nggak pernah mendiskreditkan karyawan ya. Marta ada sampai hari ini juga karena dibentuk ya, karena dibentuk dari karyawan gitu. Nah, luar biasanya bisnis ini adalah kita itu disiplinnya disiplin karyawan ya, tapi mindsetnya adalah mindset pebisnis ya. Jadi untuk semua teman-teman yang background karyawan cocok banget gitu bisa bergabung di bisnis Prudential ini ya. Nah, jadi ceritanya tuh Marta ya baik-baik aja ya, baik-baik aja kita dikaruniai oleh seorang anak gitu ya, satu cowok. Kehidupan baik-baik aja. Memang dari sisi bisnisnya Yosi sempat terganggu karena ini Yosi kan karena mebel, terus tiba-tiba masuk ada IKEA gitu ya, ada Informa ya. Jadi sebenarnya mereka itu kan industri yang bermodal ini besar ya, sedangkan kita kan pribadi gitu. Pribadi, jadi sebenarnya nggak bisa compete, nggak bisa bersaing dengan harga ya, dengan harga gitu, karena mereka kan mainnya besar gitu, terus bahannya juga bahannya bukan kayak kayu full solid jati gitu-gitu segala macam, enggak ya, mereka jadi mainnya arahnya shifting yang tadinya idealis gitu ya, apartemen, rumah diisi dengan bahan-bahan yang bagus gitu. Karena murah, mereka beralih ke yang murah gitu, kayak ke IKEA segala macam, cantik-cantik, murah gitu ya, dan daya tahannya juga buat mereka nggak begitu ini ya, pokoknya murah aja ya. Nah, jadi memang agak terganggu di situnya. Nah, jadi Yosi juga sendiri pergumulannya adalah bisnis apa ya yang kira-kira cocok nih buat kita gitu, karena partneran juga udah pernah gitu ya. Ditipu sama partner juga pernah gitu, jadi pasang ups and downs-nya dia ngerasain gitu ya, yang namanya berbisnis, belum lagi ngadepin tukang gitu. Nah akhirnya one day saya nemenin Yosi, saya cuti, saya nemenin Yosi ketemu klien di satu mall di Pluit, namanya Pluit Junction ya. Nah ketika sedang makan siang, tiba-tiba ada sepasang ya suami istri masuk ke restoran itu gitu, makin dekat saya baru ngeliat, oh Novi ya, Bu Novi. Loh, Novi ini kan kita berdua kebetulan SMA-nya bareng ya, teman-teman SMA-nya sama, jadi kita berdua kenal Novi gitu. Cuman waktu itu baru pertama kali ketemu Pak Kris, ketemu suaminya baru pertama kali, jadi baru kenal. Nah, saya tahu Novi ada di bisnis asuransi, tapi saya nggak tahu kalau dia tuh di Prudential gitu. Jadi yang saya tahu cuma Novi di asuransi. Nah, jadi ketika dia akhirnya masuk, join, duduk bareng, akhirnya saya biasanya cewek ya, saya screening gitu. Saya screening karena ada perubahan ya. Perubahan yang terjadi di dirinya Novi ketika SMA dan waktu itu ketemu di tahun 2014 ya. Di 2013 ya, di 2013 kita ketemu.
karena udah lama nggak ketemu, perubahannya banyak banget ya, perubahannya banyak banget dari sisi penampilan ya. Kalau cewek kan ngeliatnya penampilan gitu, berubah banget ya. Akhirnya saya nanya duluan, saya bilang, Nov masih di asuransi? Dia bilang masih gitu. Waktu itu dia sudah sekitar 8 tahun ya, 8 tahun di bisnis asuransi. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus udah gitu saya nanya, bisnis asuransi bagus nggak sih gitu kan? Dia bilang bagus tak. Nah, sebelumnya ya teman-teman, saya dan Yosi itu tidak pernah ada satu agent pun yang nyamperin kami berdua ya. Jadi tahun 2013 itu pengetahuan kami tentang asuransi sangat minim. Pagi Ibu. Pagi Bu Marta. Jadi ngakak deh. Iya tadi. Peduli. Sorry ya teman-teman. Dah, jadi aku lanjut lagi ya. Apa namanya? Udah nih akhirnya ngobrol terus saya tanya, kita berdua tuh nggak pernah ada satu agen asuransi pun. Jadi saya tahun 2013 itu cuman mengandalkan asuransi kantor, ya, ngerasa sangat muda, sangat sehat gitu. Jadi nggak tahu dan memang nggak pernah di prospek sama agen asuransi sampai setahun 2013 itu teman-teman. Jadi saya sama sekali nggak ngerti soal asuransi. Nah, akhirnya saya nanya sama Novi, terus akhirnya Novi bilang, Novi jelasin. Asuransi itu kayak apa sih, Nov? Gitu ya. Saya tanya, akhirnya NBO seperti ini ya. Nanti ada yang namanya jenjang bisnis gitu ya. Ada jenjang bisnis, ada jenjang karirnya. Akhirnya Bu Novi jelasin tuh. Nah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ini masih yang lama ya teman-teman ya, masih yang 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, tahun keempat itu income-nya itu 49 juta. Saya pada saat itu income saya 49 juta per bulan. Ya, income saya 49 juta per bulan, tapi saya bekerja 18 tahun. Ya, saya bekerja 18 tahun. Jadi di situ yang pertama kali saya lihat adalah 18 tahun versus 4 tahun. Ya, saya bekerja dari pagi sampai malam, saya orangnya nggak hitungan gitu ya. Saya setiap tahun promosi gitu. Itu 18 tahun itu saya sempat, jadi pertama kali saya lulus saya auditor. Saya auditor di Deloitte, HTM ya, kalau teman-teman tahu ya, Hans Tuan Kota Mustafa. Di situ saya 2 tahun, habis itu saya di corporate-nya perusahaan obat batuk Kombifar, tahu ya, OBH Kombi. Itu saya di sana 12 tahun, terakhir itu saya di Softex Indonesia 2,5 tahun. Jadi saya termasuk orang yang loyal ya, dan menurut saya gue udah kerja udah mati-matian gitu, kerja udah oke banget deh ya, udah full time, full heart gitu kerja, 18 tahun dapat 50 juta gitu, sedangkan di Prudential di jenjang bisnisnya 4 tahun dapat 50 juta ya, itu benar-benar ketampar ya, jadi saya belum lanjut ke next jenjang bisnis, saya langsung bilang stop, 18 tahun versus 4 tahun. Nah, di situ saya kliknya teman-teman ya, di sini yang namanya ada percepatan income, menurut saya gitu kan. Terus Ibu Novi bilang lagi, ini untuk anak biasa aja, Marta, agent biasa, saya bilang gitu. Iya, ini agent biasa, bukan agent prestasi. Kalau agent prestasi, kamu bisa dapat lebih besar lagi. Wah, makin penasaran dong ya, akhirnya ya udah, tanpa babi bu, saya langsung bilang I'm in, ya, saya join, ya, karena saya nggak mikirin gimana-gimananya nanti, pokoknya yang saya lihat di depan mata 18 tahun versus 4 tahun ya, itu untuk seorang yang normal harusnya ini ya, paham ya teman-teman, gila 18 tahun versus 4 tahun, dan saya melihat bukti nyata di depan mata saya ya, perubahan hidup dari Ibu Novi dan Pak Kris, dan pada saat itu mereka baru beli rumah, jadi Pak Kris konsultasi sama Yosi tentang interior gitu ya, tentang bangunan segala macam gitu. Udah ya. Nah, akhirnya teman-teman saya bergabung di tahun 2014 saya AJI, dan saya full time dan full heart itu di tahun 2015 ya. Di tahun 2015. Nah, saya kasih cerita sedikit aja ya teman-teman, kalau enggak nanti panjang banget ya. Jadi ketika kami memutuskan untuk mulai di bisnis Prudential ini, adik dan mamanya Marta tuh sakit kanker.
stadium 4 ya, stadium 4, nggak ada asuransi juga. Jadi kondisi keluarga kami itu benar-benar tabungan kami habis ya, tabungan kita habis-habisan untuk pengobatan karena ada dua pasien kanker di rumah. Dan pada saat 2015 saya memutuskan untuk resign, di situ mama baru terdiagnosa ya. Jadi 2013 adik saya, 2015 mama saya. Nah, tapi ini untuk penguatan buat teman-teman ya. Maksudnya memang pada saat itu terlihat seperti nekat. Jadi terlihat seperti nekat, saya memutuskan untuk resign, melepaskan income yang 50 juta itu, dan untuk memulai lagi dari nol di Prudential. Dan Yosi juga tutup perusahaannya, kita sama-sama jalanin bisnis Prudential ya. Banyak yang bilang nekat ya Tak, gitu. Iya, nekat karena pada saat itu belief kita berdua terhadap bisnis ini tuh sangat besar ya. Karena ya saya benar-benar kayak teman-teman nih di sini diajakin, misalnya kayak diajakin sama Pak Erloy, diajakin sama Pak Tommy gitu kan ya, Mbak Siska juga sama Pak Tommy ya, dan Pak Taufik dari Mbak Erni. Saya tuh cuman benar-benar ngelihat bodoh-bodoh ikut aja mereka berdua gitu. Dan ketika saya ke One Vision ya, ke One Vision, ke meeting grupnya Pak Kris dikenalin, itu saya lebih amazed lagi gitu ya. Jadi di sini itu yang punya income 4 tahun 50 juta waktu itu ya, dalam pandangan saya kan saya compare ke saya ya, 4 tahun 50 juta itu hampir semuanya gitu ya. Di One Vision ada 100 leader, waktu itu 100 leader udah lebih dari 50 juta ya. Dan itu yang membuat kami berdua, oh ini ternyata bisnis ini bagus banget ya, nanti aku jelasin ya bisnisnya bagusnya di mana ya teman-teman. Nah itu yang membuat kami akhirnya memutuskan untuk full time, walaupun kondisi keluarga sedang ada yang sakit. Nah, kita berdua tidak punya bisnis apa-apa teman-teman pada saat menjalani bisnis Prudential. Saya pure, kita berdua full benar-benar nggak ada bisnis lain. Jadi kita kerja buat bayar rumah sakit, tabungan habis ya, yang tadinya diperhitungkan ketika saya full time mau resign udah hitung-hitungan sama Pak Kris, semuanya meleset ya, semuanya meleset karena untuk rumah sakit gitu. Tapi itu kami lalui ya, kami jalani, kita diproses gitu ya, kita berproses di Prudential sampai hari ini ya. Setiap tahun promosi, setiap tahun ada prestasi ya, seperti yang tadi di Sunday Punch ya teman-teman. Sunday Punch itu sebenarnya bukan buat sombong-sombongan ya. Itu tuh sebenarnya bercerita tentang bisnis ini bisa dijalanin loh ya. Bisnis ini ternyata bisa untuk semua orang, termasuk background-nya Marta. Marta finance accounting, Marta nggak ada background marketing ya. Yosi desain interior ya, desain interior juga kebanyakan orang yang datang ke dia gitu ya. Jadi dengan promosi web segala macam gitu. Jadi kita benar-benar marketingnya itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Yang teman-teman lihat tuh Marta sekarang bisa ngomong gitu ya, bisa bercerita. Dulu mah nggak kayak begini teman-teman. Cuman ya itu dengan ikut sistem, dengan ikut kayak training-training dari Move You, ikut power session gitu, kita belajar ya, kita belajar. Nah, akhirnya kami lalui ya selama 6 tahun ini, kita mulai dengan minus jadinya teman-teman ya, minus, ada hutang rumah sakit, hutang kredit card, itu berdarah-darah ya, pada saat itu benar-benar berdarah-darah. Tapi sampai hari ini kami bisa ada di sini ya, Tuhan kembalikan berkali-kali lipat gitu ya. Tuhan kasih berkat yang luar biasa di bisnis Prudential ini. Makanya kenapa pada hari ini kita berdua diminta untuk sharing nih sama teman-teman ya, sharing. Bukannya apa-apa, nggak ada bermaksud untuk ngajarin, nggak ada bermaksud sok tahu, cuman kami hanya ingin men-sharingkan bahwa kami berdua juga sama kayak teman-teman. Dulunya karyawan, dan sekarang bisa kok sukses di Prudential, bisa kok jadi agency director. Ya, aku lanjut ke ini ya, lanjut ke screen. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh langsung ya. Boleh langsung di-unmute ya, kita kan cuma sedikit nih ngobrolnya jadi biar enak. Ya, waktu jadi karyawan saya nggak berani bermimpi banyak
ya. Jadi nggak pernah tuh yang punya namanya goals, nggak punya tuh yang namanya dreams, ya. Karena hari demi hari ya cuman ke kantor dari pagi sampai malam rutinitas ya, ngerjain di depan komputer, di depan laptop, terus hahaha sama teman-teman gitu, pulang lagi sampai rumah udah malam, komunikasi dengan Yosi juga terbatas, waktu dengan anak juga terbatas gitu. Jadi setiap hari kayak gitu, setiap hari kayak gitu setiap hari ya. Jadi nggak boro-boro, nggak pernah berpikiran untuk bermimpi besar ya. Kalau di sini kita diajarin bermimpi dan berani bermimpi, dan puji Tuhan satu persatu mimpi kami bisa tercapai dari bisnis Prudential ini ya. Semua orang pasti memiliki impian hidup. Cuman kadang-kadang karena rutinitas impian itu terkubur ya, terkubur dengan rutinitas sehari-hari. Jadi kita kadang suka lupa mimpi gue tuh apa sih, ya kan? Rutinitas jagain anak, rutinitas ngurusin anak, rutinitas ngurusin suami yang dari pagi sampai malam bekerja, gitu kan ya, banting tulang untuk keluarga. Nah, itu kadang mimpi itu terkubur. Mimpi itu nggak usah besar-besar ya, teman-teman. Kadang mimpi itu hal kecil ya, yang sudah kita lupakan kayak hobi, ya. Kalau bapak-bapak di sini pasti kayak Pak Elroy, Pak Taufik pasti punya hobi ya. Kayak Yosi gitu, hobinya sepedahan. Dulu waktu masih bisnis sendiri, nggak pernah punya waktu untuk sepedahan karena benar-benar selalu di project dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu juga di project karena ngurusin project-projectnya orang gitu ya, project-projectnya customer. Tapi ternyata di hati kecilnya gitu dia ada hobi gitu ya, ada hobi sepedahan, dan itu bisa dipenuhi sekarang. Setiap pagi bangun bisa main sepeda gitu kan, bisa ketemu orang, bisa kenalan sama orang baru ya. Nah, impian-impian ini ya macam-macam ya, quality time dengan keluarga ya. Kalau teman-teman di sini ya udah bapak-bapak gitu yang suka kepengen hobi kayak tadi saya bilang ya, hobi sepeda, hobi mobil ya, jalan-jalan, traveling around the world gitu, sama lifestyle ya. Jadi lifestyle itu sebenarnya kalau saya ngomongnya gampangnya gini nih teman-teman. Kehidupan seperti apa sih yang kita inginkan untuk keluarga kita ya, untuk anak saya, untuk suami saya, untuk istri saya, untuk pasangan saya, untuk orang tua saya. Kehidupan apa sih yang saya inginkan gitu ya? Kehidupan yang seperti apa yang teman-teman mau? Kehidupan yang mau makan di restoran apa aja tanpa mikir, mau jalan-jalan kemana aja tanpa mikir biayanya gitu ya. Terus kalau kita nih cewek-cewek, ibu-ibu kepengen pakai skincare yang mahal tanpa mikir biayanya, ya kan? Tanpa harus ngitung-ngitung. Atau kita kepengen beliin mainan anak-anak ya, beliin mainan anak-anak mau yang mahal gitu, apa yang mana, tanpa harus mikir, tanpa harus bilang mainannya apa nggak bagus nak gitu. Padahal sebenarnya nggak bisa beli gitu ya, contohnya. Kehidupan seperti apa sih yang saya inginkan gitu, yang teman-teman inginkan tuh kehidupannya seperti apa ya? Atau sebenarnya teman-teman jadi terbiasa untuk memendam itu semua ya, jadi kayak ya udahlah makan apa adanya, misalnya ya hobi sepeda mahal ya, nggak usah lah main hobi, nggak usah, gini-gini aja juga oke kok ya kan. Terus misalnya ada yang hobi fotografi ya, kamera mahal, lensa mahal gitu, nggak usah lah gitu. Nah kadang dengan seperti itu kita mengubur impian kita gitu ya. Kehidupan yang sebenarnya kita bisa di atas itu semua itu jadi terkubur gitu. Nah jadi kembali lagi nih, kehidupan seperti apa sih gitu ya, bukan yang, saya nggak bilang kehidupan yang harus mewah atau bagaimana ya, tapi setidak-tidaknya itu nggak bikin susah ya. Kembali lagi, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya, apalagi zaman sekarang. Nah jadi itulah lifestyle apa sih yang kita mau untuk anak-anak kita gitu, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita ya teman-teman. Nah, sebenarnya nih cara menghasilkan uang itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah
kita usaha nih, kita bekerja gitu ya, kita bekerja untuk menghasilkan aset, ya, untuk membentuk aset, create aset, kemudian aset ini yang menghasilkan uang untuk kita, ya. Atau yang B nih, kita kerja untuk menghasilkan uang, ya. Jadi banyak ya kita nih terjebak, terutama dulu ya saya waktu jadi karyawan, saya ngerasa saya kerja udah mati-matian, udah pakai lembur, ya, kerja pokoknya totalitas. Tapi kenapa uangnya habis terus ya? Uangnya untuk biaya hidup habis gitu kan. Terus udah gitu kayaknya udah bener-bener deh gitu ya. Pulang malam, lembur, Sabtu Minggu masuk gitu. Kok kayaknya udah capek-capek habis, tapi kok begini-begini aja ya? Kok uangnya juga cuma segini-gini aja ya? Tabungan juga nggak ketabung gitu, selalu habis. Nah, jadi sebenarnya ya teman-teman, yang kita kepengen kan adalah jangan kita bekerja untuk uang, ya, tapi buatlah uang itu bekerja untuk kita. Makanya pilihannya harusnya yang A, ya, kita usaha untuk create aset, nanti biar asetnya menghasilkan uang bukan kita, untuk kita gitu. Jadi bukan kita yang ngejar-kejar uangnya, tapi uangnya yang asetnya yang menghasilkan untuk kita, ya teman-teman ya. Jadi kita selalu ngerasa udah bekerja keras gitu ya, terus untuk uang, bekerja untuk orang gitu kan ya. Terus sehari-hari habis gitu aja untuk penghasilan kebutuhan dan gaya hidup, untuk cicilan gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita jadi terjebak di situ. Kita jadi terjebak dengan yang namanya mengandalkan active income. Nah, ya teman-teman, mengandalkan active income. Sedangkan mengandalkan active income aja itu nggak cukup teman-teman ya. Kita harus mulai mengenal dan mengejar yang namanya passive income. Ya, passive income itu kita dapetin dari mana? Ya, ketika kita menghasilkan uang, kita create aset, aset itu yang akan menghasilkan uang. Disitulah baru terjadi yang namanya passive income, ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa cara nih dilakukan ya supaya penghasilan kita lebih efektif sama nggak habis dengan sia-sia. Oke. Nah, di sini yang akan kita sharingkan ke teman-teman bagaimana kita bisa mendapatkan impian kita bisa mendapatkan goals kita bisa membangun aset kita dari uang yang kita dapetin untuk memberikan passive income ya, teman-teman. Disinilah kenapa kita berdua ya, kenapa Marta mau melepaskan income yang 50 juta tadi, Yosi tutup perusahaan, untuk apa? Ya ini, untuk mencari passive income ini. Ya, banyak orang nggak tahu kalau agent asuransi, mereka cuma tahu ya cuma sekedar agent. Tapi ternyata di balik itu semua ada bisnisnya, ya ada bisnisnya. Bisnis yang tadi percepatan income, ya, yang akhirnya kita tuju adalah passive income-nya. Oke, nah ini bisnis sistemnya ya teman-teman, bisnis sistem di One Vision. Sebelum kita masuk ke sistem bisnisnya, yang perlu kita sadari adalah dalam siklus kehidupan ini ada yang namanya resiko kehidupan. Kita nggak bisa menghindari yang namanya resiko kehidupan. Kita nggak pernah tahu kapan yang namanya sakit, kapan yang namanya meninggal, itu datang ke kehidupan kita. Ya, siklus hidup manusia itu adalah dari kita sekolah, ya kan? Kita sekolah, ya kita dilahirkan di dunia ini, kita sekolah dari SD sampai kuliah. Kemudian kita kerja, ya. Kerja itu untuk membangun aset dan kekayaan, ya. Yang tadi kita lakukan adalah membangun aset. Kemudian kita berkeluarga, setelah berkeluarga pada akhirnya kita akan pensiun, ya, masuk ke dalam masa tua. Ini yang namanya siklus kehidupan. Nah, dalam menjalani siklus kehidupan ini ada yang namanya resiko-resiko kehidupan, ya, ada yang namanya resiko-resiko kehidupan. Apa aja sih resiko kehidupan itu? Resiko kehidupan itu ada yang namanya meninggal di usia produktif, sakit berat berkepanjangan, cacat karena sakit atau kecelakaan, sama hidup terlalu lama, ya. Marta adalah produk resiko kehidupan. Di usia 7 tahun
usianya Papa Marta itu usia 39 tahun, kecelakaan pesawat terbang. Kecelakaan pesawat terbang Garuda dari Jakarta ke Lampung. Ya, waktu itu saya tinggalnya di Lampung. Papa berusia 39, Mama berusia 36 tahun, meninggalkan 4 orang anak. Jadi Papa meninggalkan seorang istri berusia 36 tahun dengan 4 orang anak, saya yang paling tua usia 7 tahun, dan adik saya yang terkecil usia 1,5 tahun. Tidak meninggalkan warisan apa-apa, hanya ada tabungan. Waktu itu belum nggak ada kepikiran mungkin asuransi, polis asuransi ya, saya juga nggak tahu ya. Dan mereka juga sedang berjuang gitu, struggle ya. Dan pada saat itu juga kedua orang tua saya dari dulu juga udah sandwich generation. Jadi sandwich generation itu mereka harus menopang orang tua ya. Jadi orang tuanya masih ada dari papa dari mama dan harus membiayai anak-anaknya kita berempat. Tidak ada warisan apapun. Ya. Kemudian yang sick heavily, sakit berat berkepanjangan itu juga terjadi di adik saya dan mama saya. Terkena yang namanya sakit kritis kanker stadium 4 ya. Adik saya berusia 34 tahun dan mama waktu kena kanker itu usianya 69 tahun. Ya, jadi saya ngalami yang namanya risiko kehidupan di kehidupan kami berdua ya. Terutama saya lebih dulu ya karena papa nggak ninggalin apa-apa. Lifestyle jadi turun ya. Mama yang harusnya menikmati masa-masanya ya, menikmati masa-masa jalan-jalan, keluar rumah itu nggak ada. Dia harus mengurus 4 orang anaknya karena waktu itu tidak punya kemampuan untuk menggaji pembantu ya. Jadi dia ngurusin semuanya sampai kita sekolah semua dia urusin sendiri. Oke. Resiko-resiko itu nggak pernah tahu ya, nggak pernah ada yang menyangka ketika di usia 7 tahun papa harus pergi, di usia 34 tahun adik saya kena sakit kanker gitu, dan mama juga sakit lagi gitu. Nah, resiko-resiko ini bisa saja terjadi dalam siklus kehidupan manusia. Nah, implikasi keuangan dari sakit kritis atau meninggal itu apa sih? Biaya rumah sakit. Waktu sakit kanker itu biayanya nggak kecil ya. Adik saya habis sekitar hampir 3M dan mama hampir 2M. Nah, mau jual rumah, mau jual tanah, itu nggak bisa secepat itu ya. Sampai mereka nggak ada pun nggak terjual juga gitu karena susah banget ya, susah banget untuk mendapatkan harga yang lumayan, dan prosesnya juga nggak bisa cepat karena biaya rumah sakit itu sekali kita masuk ke rumah sakit, terutama sakitnya kanker, ada kemoterapi itu udah kayak buka keran ya, keran air dibuka udah nggak bisa di stop dan kita nggak bisa nego, nggak bisa nawar kemonya nggak usah bulan ini ya, bulan depan aja, itu penyebarannya cepet banget. Jadi biaya rumah sakit sama hilangnya penghasilan. Kepala keluarga tidak ada, penghasilan udah pasti hilang karena mama adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, penghasilan hilang, akhirnya dia harus berjualan. Ya, jualan apa aja lah, panci Fischler dulu, zaman dulu, jualan keramik-keramik. Jadi apa yang bisa dia lakukan demi menghidupi 4 orang anaknya. Ya. Dan waktu itu juga masih ada opa-oma ya, karena mama juga masih harus membiayai opa-oma. Jadi benar-benar yang namanya kalau udah ada di keluarga ada yang sakit kritis atau meninggal, itu finansial keluarga kena aja ya, hancur, habis-habisan. Benar-benar semuanya habis-habisan. Nah, target market masih luas ya, teman-teman. Siapa saja berpotensi memiliki resiko kehidupan. Ya, kita selalu berdoa Tuhan untuk menjaga kita, tapi sekali lagi yang namanya resiko kehidupan nggak pernah tahu kapan datangnya. Ya, 4 resiko tadi ya teman-teman, die too soon, sick heavily, disabled, cacat total tetap, sama hidup terlalu lama. Nah, makanya kenapa kita harus aware sama yang namanya program perencanaan keuangan. Ya, kita tuh hidup dari usia 35 nih ya, contohnya 35. Usia 35 tahun, pensiun di usia 55, ekspektasi umur hidup sampai umur 85 tahun.
Ya, ini siklus kehidupan dari 35 sampai 85. 55 pensiun. Jika terjadi apa-apa, resiko kehidupan bisa terjadi kapan aja ya. Dari usia sekarang produktif, 35, lagi kerja, sehat, sampai ngumpulin uang, sampai masa pensiun, tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit nggak usah yang aneh-aneh ya teman-teman. Saya diare, salah makan, muntaber ya, 3 malam aja 20 juta. Digigit nyamuk ya, nggak bisa ngindarin yang namanya gigit nyamuk, itu udah 50 juta. Ya, seminggu di rumah sakit. Usus buntu, Yosi baru tahun ini ya, usus buntu bocor 106 juta ya. Itu semua kalau misalnya kita udah kerja ya, yang kayak tadi tuh kerja setengah mati, capek-capek gitu ya, dari pagi sampai malam lagi gitu ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Terus uang-uang yang kita tabung itu harus dikasih ke rumah sakit ya. Itu baru sakit yang biasa aja, apalagi sakit kritis ya, apalagi sakit kritis kayak kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, itu biayanya lebih amazing lagi ya. Saya ada nasabah gagal ginjal, seminggu 3 kali dia harus cuci darah, usianya baru semarta 47 tahun udah kena gagal ginjal ya. Setiap seminggu 3 kali harus cuci darah. Sekali cuci darah itu 3-4 juta. Jadi ke teman-teman kebayangnya 12 juta seminggu dikali 4 itu udah hampir 30 juta sendiri ya. Dan itu dia harus lakukan setiap bulan, setiap hari. Butuh uang, ya kan? Nah, kalau sampai amit-amit kecelakaan, terjadi cacat total tetap, juga butuh uang. Ya. Terus meninggal ya, meninggal aja butuh uang ya, teman-teman ya. Jadi pensiun sesuai rencana udah pasti butuh uang. Kita berdua punya prinsip jangan sampai kita pensiun nyusahin anak ya. Jangan sampai ketika pensiun udah mulai masuk usia sakit-sakit gitu ya. Terus udah gitu sedangkan anak kita berdua juga baru struggling ya, baru berjuang, baru kerja gitu. Jangan sampai dia juga jadi sandwich generation kayak saya, kayak orang tua saya gitu. Jadi harus diputuskan dari sekarang ya. Jangan sampai anak saya ketika dia lagi kerja, dia lagi ngumpulin uang, kemudian dia harus menikah, ya kan, dia mau beli rumah segala macam, terganggu sama kita ya. Kita harus yang namanya minta anak terus buat pensiun gitu ya. Itu jangan sampai ya teman-teman. Jadi makanya kenapa kita harus yang punya namanya financial planning. Kita harus punya namanya program perencanaan keuangan ya. Nah, enaknya bisnis berdua ya. Sekarang bagian hitung-hitungan nih ya, bagian angka spesialisasinya Yosi. Saya langsung pindahin ke Yosi ya teman-teman ya, biar dilanjutin Yosi. Pagi teman-teman, ini apa ceritanya saya nggak boleh magabut. harus Jadi harus berpartisipasi. berkontribusi. Gitu. Jadi ini kita mau ngomongin bisnisnya. Jadi ini salah satu yang bikin saya tertarik juga untuk terjun ke bisnis ini karena di Pru itu nggak melulu cuman jualan. Jadi di Pru itu ada bisnisnya. Oke, next ya. Nah, ini posisi kita pasti dimulai dari posisi agent. Di agent itu kita dapat yang namanya komisi. Oke, terus habis itu di luar komisi masih ada bonus. Bonus itu di tahun pertama dan di tahun kedua. Kemudian dari agent level berikutnya AAD atau Associate Agency Director. Nah, di sini kita dapat yang namanya off-riding AAD. Setelah AAD naik jadi Agency Director dan dapat tambahan off-riding AD. Kemudian ada dari AD1 sampai AD6. AD1 itu maksudnya kita punya satu layer AD di bawah. Jadi disebut AD1. Nah, itu Pru ngasih yang namanya royalty. Nah, begitu kita dapat royalty, ini yang namanya passive income di Prudential. Kemudian di tahun 2019 Pru ngasih lagi yang namanya gain booster. Jadi ada royalty, ada gain booster.
untuk kita-kita yang sudah jadi AD1 sampai AD6. Oke. Nah, ini sebentar. Back dulu ya. Kalau kita lihat, ini kita dapat komisi, terus habis itu dapat bonus, ada overriding, ada royalti, dan gain booster. Ini bukannya atau ya, tapi ini kita dapatnya dan. Jadi komisi plus bonus, nanti di AAD plus lagi komisi dapat, bonus dapat, overriding juga dapat, di AD tambah lagi, tambah overriding lagi, di AD1 kita dapat lagi tambahan royalti, plus ditambahin namanya gain booster. Jadi ini nggak atau nih, gitu ya. Oke, next. Nah, ini standar income-nya. Di agent standarnya standar ya, itu 60 juta per tahun. Di AAD 282 juta per tahun. AD 660 juta per tahun. AD1 1,2 M per tahun. AD2 2,7 M per tahun. AD3 7,8 M per tahun. Dan seterusnya. Oke, saya next dulu. Nah, di Pro, jenjang karir pasti dimulai dari agent. Semua siapapun juga pasti mulainya dari agent. Even para BOD-nya One Vision pasti mereka mulainya dari sini, dari agent. Oke. Nah, yang didapat itu komisi agent tahun pertama besarnya 30%. Tahun kedua besarnya 30%. Bonus di tahun pertama dapat 12%, tahun kedua 13,5%. Komisi tahun ketiga 5%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Kalau dijumlahin dapat 15%. Jadi sebenarnya kalau dijumlahin semua ini, totalnya adalah 100,5%. Yang artinya omset, kalau misalnya kita dalam 1 tahun omsetnya 100 juta, omset itu kita dapat secara full, tapi dibagi 5 tahun. Oke, next ya. Jenjang berikutnya, Associate Agency Director. Nah, ini besar overriding yang tadi saya bilang. Overriding 13,5% di tahun pertama, 9% di tahun kedua. 13,5% ini terhadap siapa? Terhadap agent yang kita punya. Ya. 13,5% tahun pertama, 9% tahun kedua. Jenjang berikutnya, Agency Director. AD 0, karena belum punya AD di bawahnya. Overriding-nya, ini overriding terhadap AAD yang kita punya. Jadi tahun pertama 7,5%, tahun keduanya 3%. Nah, kalau kita punya agent, overriding-nya berapa besarnya? Nah, besarnya ini. 21% plus 12% tahun kedua. Jadi kalau overriding itu ceritanya gini, kalau kita punya agent, posisi kita AD, kita punya agent itu melakukan penjualan, kita dikasih sama Pro overriding sebesar 21% atas nilai penjualan si agent tersebut, tanpa memotong atau mengurangi hak komisinya si agent. Jadi Pro berapa yang ngasih itu, overriding itu yang ngasih Pro. Gitu ya. Jadi nggak memotong haknya si agent. Oke. Nah, ini AD1, AD0 yang udah punya AD itu disebutnya AD1. Terus layer berikutnya kalau dia punya AD lagi jadi AD2, AD3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, nah ini Pro ngasih yang namanya royalti atas grup AD yang kita punya. Oke. Besarannya royaltinya 3% tahun pertama, 3% tahun kedua. Terus plus lagi Pro nambahin gain booster atau R booster besarnya 3% tahun pertama, 1% tahun kedua. Kalau dijumlahin berarti 10% ya dari omset grup AD yang kita punya.
Nah, ini sama. Kalau kita punya AD lagi di bawahnya, Bro ngasih sama. Total 10%. AD3 sama juga 10%. Ini 10% juga. 10%. Nah, ini untuk kedalaman 6-nya, Bro hanya ngasih 2% tahun pertama, 1% tahun kedua. Oke. Saya next lagi ya. Mau ada pertanyaannya sebelumnya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung Sebelum di-unmute, lanjut ya, teman-teman. siapa tahu ada yang mau nanya. Pak Eroy, Pak Taufik, mungkin Siska ada yang mau ditanyakan? Tentang sistem komisi. Jadi sebenarnya gampangnya gini nih, teman-teman. Kalau kita nih ya, misalnya ya, jualan handphone ya. Jualan handphone misalnya harganya 10 juta. Ya kan? Jualan handphone 10 juta marginnya 30%. Ya kan? Marginnya 30% berarti berapa tuh? Marginnya 30%. Berarti kan kita dapatnya kan 3 juta. Dapat 3 juta sekali, ya kan? Dapat sekali tuh. Karena jualnya satu HP, ya kan? Jual satu HP 10 juta, marginnya 30%, jadi kita dapat 3 juta sekali. Nah, di sini kita dengan menjual satu polis, ya, jual satu polis 10 juta, 3 jutanya ini dapat 24 kali. Ya, jadi dengan effort yang sama, nah 30% ya, tahun pertama ya, 30%. Jadi dengan effort yang sama, sama-sama ngejual satu HP, jual satu polis, tapi satu HP cuma dapat komisinya sekali nih. Tapi kalau jual satu polis itu bisa sampai 24 kali ya. Luar biasanya gitu, teman-teman. Dan itu masuknya per minggu. Ya, komisi itu masuknya per minggu. Jadi cut off-nya nih, misalnya nih, teman-teman hari ini bisa bantu nasabah closing nih. Hari ini hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu di Senin. Langsung issued deh ya, anggap langsung issued-nya hari Sabtu juga ya kan, pakai Proofforce kan bisa langsung issued. Closing hari Sabtu, issued hari Sabtu, komisinya teman-teman nanti ya, jadi cut off-nya gini, dari hari Sabtu sampai dengan hari Jumat itu dibayar di Rabu depannya lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi langsung teman-teman bisa nikmatin komisinya itu langsung ya. Jadi kalau teman-teman closing di hari Senin atau Selasa ya, berarti Rabu depannya teman-teman udah dapat komisinya gitu. Jadi luar biasanya gitu ya, per minggu ya, per minggu. Jadi cut off-nya itu Senin sampai Jumat di Rabu depannya ya. Dan nasabah itu bayar premi kan bisa pilih ya. Dia bisa pilih per bulan, 3 bulan, 6 bulan atau per tahun. Jadi kalau misalnya dia nggak mau repot, udahlah gue bayar per tahun aja gitu. Jadi kalau misalnya per 1 tahun itu total preminya dia bisa 100 juta, berarti 30% itu langsung ditransfer minggu depannya. Jadi langsung 30 juta ditransfer minggu depannya. Jadi nggak dibagi lagi per bulan sama Pro. Gitu. Jadi kalau misalnya nasabah transfernya preminya langsung setahun, ya udah langsung digelondongin segitu guys minggu depannya. Jadi tergantung cara bayarnya nasabah. Kalau nasabah bayarnya bulanan, ya udah kita dapat komisinya bulanan. Tapi kalau tahunan ya langsung. Teman-teman. Jadi 100 juta nih dia bayar 100 juta setahun, ya udah langsung komisinya 30 juta langsung ditransfer gitu ya. Dan nggak ada pertanyaan kayaknya ya. Lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh unmute ya teman-teman. Oke, nah kerennya lagi OV itu ngebikin sistem. OneVision. Ya, OneVision itu bikin sistem untuk kita ngejar naik ke jenjang berikutnya dari agent ke AAD. Gitu. Nah, ini misalnya kita ya, sistemnya itu yang dibikin oleh OneVision itu namanya AADC atau Associate Agency Director Club. AADC itu apa? AADC itu kontes yang diadain OneVision. Jadi kita cari 100 juta API dalam 3 bulan plus 2 new agent aktif. At least buka satu polis minimal 3 juta ya. Minimal 3 juta API setahun. Setahun.
Oke. Jadi kita jual pribadi dalam 3 bulan 100 juta API. Kita ajak 2 agent baru, masing-masing 1 case. Oke. Nah, ini di tahun pertama kan. Cara untuk capai AAD-nya adalah kita ngelakuin 2 kali AADC. Jadi 100 juta API plus ajak 2 agent. AADC kan itu ya. 2 kali AADC berarti 200 juta. Kita kan punya API 200 juta plus ngajak lagi 2. Jadi kita punya agent 4. Oke. Terus bantu 2 agent yang kita rekrut untuk capai AADC. Jadi masing-masing 100-100 kan dia, 100 juta, 100 juta. Jadi total grupnya 200 produksi pribadi kita, 100 dari AADC agent yang kita rekrut, 100 lagi dari agent kedua. Jadi total grup 400 juta. Total grup 400 juta ini kita tahun depan naik jadi AAD. Nah, promosi jadi AAD. Nah, yang dilakuin di AAD apa untuk ngejar naik ke AD? Sama nih di tahun kedua. Kita sama, lakuin lagi AADC. 100 juta ya, plus rekrut 2 agent. Terus habis itu, kan kemarin kita punya 2 AADC tuh tahun lalu. Kita bantuin dia naik jadi AAD. Oke. Terus, agent yang kita punya, yang tahun lalu kita punya kan ada 6 harusnya kan sekarang. Nah, kita bantuin 2 aja untuk dapat AADC. Nah, total grup ini kalau ditotalin jadi 1,2 M. Begitu kita dapat total grup 1,2 M, tahun depan kita promosi jadi AD atau Agency Director. Sampai sini ada yang mau nanya, teman-teman? Jadi ya teman-teman, kalau teman-teman kan berarti masih di posisi, bentar ya, aku mundur lagi ya. Nih teman-teman di posisi ini sekarang ya. Jadi masih ada waktu nggak? Masih ya, masih ada waktu. 100 juta dalam 1,5 bulan ini teman-teman mereferensikan ya. Di sini posisinya teman-teman mereferensikan gitu. Kita mengerti teman-teman masih baru gimana cara merekrut ya. Jadi teman-teman cuma mereferensikan aja. Jadi misalnya teman-teman nih, misalnya Pak Elroy ada 2 teman yang mau diajak bergabung dalam bisnis prudensial seperti ini ya, NBO. Nah, nanti yang melakukan NBO, yang trainingin, yang coachingin semuanya adalah Pak Tommy ya. Jadi jangan ngerasa, aduh gue juga baru di sini, gue harus trainingin agent baru, gue harus ngerekrut. Enggak ya teman-teman ya. Jadi sangat mudah, teman-teman cuma tinggal bawa, ajak, kenalin ke Pak Tommy gitu ya. Pak Elroy kenalin ke Pak Tommy, nanti Pak Tommy yang trainingin sama seperti Pak Tommy trainingin Pak Elroy. Nah, luar biasanya lagi di One Vision ini AADC-nya ini kita kasih hadiah ya, dari kantor dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Jalan-jalan ke Labuan Bajo ya. Jalan-jalan ke Labuan Bajo tahun depan kita jalan-jalan ke Labuan Bajo rame-rame ya, teman-teman. Terus bisa didapetin ini karena kita udah ngomong akhir tahun, jadi sebenarnya nanti kalau tahun depan AADC ini per quarter ya, teman-teman, per 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi teman-teman bisa dapetin 4 tiket ya, dapat 4 tiket untuk jalan-jalan. Ya. Jadi kalau ditanya, emang masih mungkin tak 1,5 bulan? Banget, mungkin banget ya. 100 juta API itu teman-teman tinggal cari yang keluarga ya, teman-teman tinggal cari keluarga, teman-teman bantu per keluarga. Satu keluarga biasanya suami istri anak 2, suami istri anak 3 ya, buat dapetin 100 jutanya achievable nggak? Achievable banget. Mungkin nggak? Mungkin banget ya. Yang penting dapetin Labuan Bajonya ya, dilakuin gitu. Dan grecokin leadernya. Ya, jadi teman-teman pokoknya setiap hari gangguin leader deh gitu ya. Leader, gue ada ini, teman-teman misalnya mau ini ya, mau apa, join field work, kita istilahnya join field work. Join field work itu jadi misalnya teman-teman kan dikasih, nanti disuruh bikin list nama ya, kita minta bikin list nama. Misalnya jadi minta nih ya Pak Tommy, gitu kayak Mbak Siska bilang,
Pak Tommy, saya minta nih ditemenin nih prospek si A, si B, si C, si D gitu ya. Setiap hari nggak apa-apa ya, Terus grecokin saya ada aja. temen nih referensiin apa untuk tolong direkrut. Iya, gitu. direkrut, NBO-in ya gitu, trainingin ya gitu. Karena supaya apa? Supaya kita sama teman-teman kita tadi ya, misalnya Pak Roy ngajak 2 teman lagi, Mbak Siska ngajak 2 teman lagi gitu ya, ngajak 2 teman lagi supaya bisa tahun depan tuh jalan rame-rame gitu, jalan-jalan ke Labuan Bajo gratis gitu. Apalagi kalau yang teman-temannya suka traveling, tinggal diajakin aja, lu mau nggak Labuan Bajo gratis gitu ya tahun depan. Labuan Bajo lumayan ya teman-teman ya, itu harga paketnya itu benar-benar 10 jutaan gitu. Jadi gratis, makan gratis, hotel gratis, semuanya serba gratis ya. Teman-teman harus ngerasain ya. Walaupun baru, kita masih dari One Vision tuh memberikan apresiasi ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Tadi kayaknya Pak Elroy unmute deh. Mau nanya Pak Elroy? No? Belum? Enggak, Bu. Belum. Belum. Oke, lanjut dulu ya. Soalnya tadi Lanjut, kayaknya lanjut. unmute. Ya. Lanjut. Oke. Promosi AAD ya, promosi AAD. Terus ini tadi langsung lanjut ke yang promosi AD. Tadi ini AAD udah, promosi ke AD. Nah, yang di AD yang dilakuin apa? Tahun lalu kita punya AAD, kita bantu dia jadi AD. Oke. Terus AADC yang kita punya bantu mereka juga jadi AAD. Nah, terus ya kita bantu juga agent kita untuk dapat AADC. Nah, di sini kita tahun berikutnya jadi AD1. Oke, jadi intinya ngelakuin AADC buat ngebangun tim kita nih. Jadi One Vision udah ngasih caranya atau sistemnya. Next lagi ya. Nah, jadi tahun 3 dan seterusnya kita tinggal kembangin tim kita untuk jadi AD6. Jadi tiap tahun itu kita cetak minimal 2 AD. Ya, dari AD untuk jadi AD2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ilustrasinya ya. Dari yang tadinya grup kita total 3 AD di AD2, sampai akhirnya nanti di AD6 potensinya kita punya grup AD di bawah kita sebanyak 729 AD. Nah, passive income-nya, setiap grup AD asumsinya omsetnya satu grup itu 1,2 M. Karena dari AD untuk jadi AD itu tadi kan butuhnya 1,2 M. Jadi jumlah AD di AD6 kita punya sekitar 700 lebih ya. Kalau kita punya 50 AD aja, berarti omsetnya 50 kali 1,2 M, 60 M. Kita dapat tadi kan royaltinya 6% plus gain booster 4 kan. Jadi total 10%. Ya, royalti kita total dapatnya 10%. Jadi passive income-nya dari omset 60 M, 10%-nya passive income-nya 6 M per tahun. Ini di luar overriding kita terhadap AAD yang kita punya, di luar komisi dan bonus. Jadi ini passive income benar-benar, karena kalau di Pru itu begitu kita jadi AD, kita udah tidak terlalu campur tangan nih sama AD yang kita punya, karena istilahnya dia udah punya keluarga sendirilah, mereka udah married gitu. Jadi kita nggak ikut campur tangan, ya. Kalau kita punya 100, omset 100 kali 1,2, 120 M, royaltinya 10%, 12 M per tahun. 300, 360 M, 36 M per tahun.
600M, 60M per tahun. Jadi ini passive income yang bisa didapat. Jadi ini juga yang bikin kita berdua mau terjun di sini, mau untuk mengembangin bisnis Pro. Gitu. Karena kalau dari kita punya 60M per tahun bagi 12 per bulannya passive income-nya itu sekitar 5M loh. 5M per bulan. Gitu, per bulan gitu. Nah, jadi sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang nggak jelas mungkin? Nanti kalau detail hitungannya bingung, teman-teman bisa nanya ke leadernya Leader teman-teman masing-masing ya. yang ngajak ya. Jadi benar-benar teman-teman sampai ngerti, dioprek gitu ya, di Excelin segala macam, supaya teman-teman bisa ngerti nih, supaya bisa dapat. Dulu juga kita waktu ikut NBO ini kita ngitung kan di Excel, wah beneran ya gitu, memang angkanya gede banget gitu. Makanya kenapa yang kayak tadi Yosi bilang, kita kepengen punya passive income gitu. Karena kalau saya nih jadi karyawan, nggak mungkin, itu aktif income terus, dan saya ada masa pensiunnya jadi karyawan. Begitu juga bisnis ya, bisnisnya Yosi gitu, bisnis Yosi yang terlalu mengandalkan orang, maksudnya kayak ngandelin tukang segala macem gitu, itu dengan harus nyuntikin modal terus ya kan. Di sini kita nggak pakai modal ya, nanti kita akan jelasin. Dan bagian terbaiknya adalah semua tadi nih, uang tadi nih, passive income tadi ya, aktif income kita ketika kita selling, bonus, overriding segala macam itu, plus passive income ini bisa diwariskan gitu. Jadi ini bisa diwariskan ke anak kami berdua, ke Rafael ya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah ada di AD, sudah jadi agency director ya, teman-teman akan menandatangani yang namanya designated successor ya. Ya, kalau di sini kebetulan karena Marta join duluan, jadi Marta yang jadi leader. Jadi kalau something happen sama Marta gitu ya, entah itu Marta berpulang lebih dahulu, waktu pertama kali jadi AD itu udah ada tanda tangan. Jadi semua income Marta gitu ya, semua bisnis ini langsung pindah ke Yosi gitu. Yosi jadi Yosi kan agent ya. Kalau kita spouse itu kan yang satu jadi leader, satu jadi agent. Nah, Yosi udah otomatis langsung jadi AD gitu. Udah tinggal terusin. Terus gimana kalau ada apa-apa sama Yosi juga nantinya, ya kan? Kita kan selalu bilang ke anak kita, mama papa nggak akan selamanya nemenin kamu, ya. Karena balik lagi yang resiko kehidupan tadi kita nggak pernah tahu. Nah itu nanti bisa langsung juga diwariskan ke Rafael, ya. Mau Rafael jalanin, mau Rafael nggak jalanin bisnis prudensialnya, dia tetap dapat. Ya, selama grup kita tadi masih berkembang, masih aktif, itu anak kita masih tetap nikmatin. Ya, itu di situ bisnis ini kenapa luar biasa banget. Marta jadi karyawan, kalau ada apa-apa sama Marta udah berhenti. Mungkin nggak gajinya dikasih ke suami atau ke anak? Enggak kan, udah selesai. Terus Yosi, bisnisnya Yosi mebel. Kalau Rafael nggak mau jalanin, stop. Ya kan, nggak akan ada penerusnya gitu. Misalnya Rafael passionnya nggak di situ, dia punya passionnya sendiri, dia punya dreamsnya dia sendiri gitu. Udah selesai sampai di situ, nggak mungkin lagi diwarisin. Ya, kalau istrinya juga nggak bisa ngejalanin, juga selesai sampai di situ. Ya, tapi di bisnis ini ya Rafael nggak mau menjalani pun itu bisa tetap income-nya tetap jalan terus ya. Dan itu contohnya udah banyak ya teman-teman. Contohnya ini di agensi di Prudential itu udah banyak yang dapetin yang namanya warisan ini. Jadi luar biasanya lagi bisnis ini adalah nggak selalu tentang uang dan bisnis ya. Uang dan bisnis itu udah pasti kalau kita kerja pasti akan ada hasilnya ya. Karena kerja tidak akan mengkhianati hasil. Public speaking, ya kita belajar untuk sharing, kita belajar untuk ngomong. Dulu Marta nggak pernah ngomong kayak begini. Yosi lebih pendiam lagi dari Marta ya, nggak pernah bisa ngomong yang namanya di depan umum. Tapi di sini kita belajar, ya belajar dari hal kecil, belajar dari mulai jadi MC, belajar untuk bangun tim. Kalau bangun tim kan kita berarti trainingin tim, ya kan, belajar untuk ngomong lagi gitu. Itu public speaking. Terus
kita juga kita juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Marta 18 tahun jadi karyawan ke luar negeri paling jauh cuma ke Singapura. 2 kali, yang satu jalan-jalan sama keluarga, uang sendiri, yang satu kerjaan, ya. Tapi di bisnis prudensial baru ngejalanin 2 tahun, Marta udah jalan-jalan gitu ke luar negeri, ya. Tadi udah ada di Sunday Punch ya, teman-teman, harusnya dari 2020 kita jalan-jalan juga ke Copenhagen, di 2021 nih jalan-jalan ke London, sayang karena COVID jadi nggak jadi ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat ke London. Terus fun dan produktif ya, jadi nggak serius gitu, komunitasnya banyak juga komunitas millennials ya, jadi teman-teman mau yang sepantaran Marta ya, itu juga banyak gitu, dan sekali lagi nggak serius amat gitu kerjanya ya, hidup malah jadi lebih berwarna di Prudential. Karena kita ketemu banyak orang baru, ya kita bangun komunitas baru, benar-benar fun banget. Nah, professional trainingnya semua gratis. Training setiap hari Sabtu gratis, ikut power session juga gratis, gitu. Terus nanti ada lagi training-training yang diadakan oleh Prudentialnya juga pusat. Itu semua gratis. Kita belajar banyak ya. Mau belajar tentang asuransi, mau belajar tentang investasi, mau belajar tentang banyak hal yang di luar itu pun kita dapat. Kegiatan sosial ya, kegiatan sosial kita juga melakukan aksi-aksi sosial gitu, Prudential melakukan aksi-aksi sosial untuk membantu ada panti asuhan, untuk membantu korban banjir, itu juga kita lakukan. Dan kita juga ada klub olahraga ya teman-teman, ada sepeda, sekarang lagi happening sepeda, ada yang kelompok larinya juga ada ya. Jadi komunitasnya ini nggak cuma uang dan bisnis, tapi benar-benar memang bondingnya tuh secara keluarga ya, terutama di One Vision ini. Di One Vision ini dari semua teman-teman ya, teman-teman boleh nanya teman-temannya leader yang ngajak ya, yang ngajak teman-teman ke sini, itu kita tuh di sini ngerasain banget kekeluargaan banget ya. Walaupun bukan pohon yang sama, walaupun bukan dari leader yang sama, tapi bondingnya itu kuat banget, family banget. Nah, jadi sekarang Marta balikin nih ke teman-teman ya, bagaimana dengan impiannya teman-teman tadi ya, punya kualitas waktu ya, jadi ada uang dan ada waktu buat keluarga ya, itu impian semua orang, ada uang ada waktu, bisa beli mungkin mobil yang diidam-idamkan dari dulu ya kan, bisa jalan-jalan ke luar negeri, yang suka traveling ke luar negeri gitu. Terus dari sisi rohani juga kita bisa ngajakin orang tua umroh, ngajakin orang tua naik haji ya. Kalau untuk yang Kristen mungkin ke Yerusalem dan ke Lourdes gitu ya, itu semua bisa di sini, bisa ya teman-teman. Dan lifestyle seperti apa yang teman-teman inginkan, kehidupan seperti apa, kehidupan masa tua seperti apa nantinya yang teman-teman inginkan ya. Masa tuanya kepengen enak-enak aja, bisa bagi duit ke cucu, atau kita yang harus minta-minta ke anak ya, itu semua pilihan ya teman-teman, itu semua pilihan. Dan kami berdua memilih untuk menjalani bisnis ini, untuk mendapatkan ini semua. Dan satu persatu impian kami di Prudential bisa tercapai ya teman-teman, asal mau dijalanin ya. Tidak mudah, pasti tidak mudah ya, maksudnya ya mungkin ada yang namanya penolakan, itu biasa ya teman-teman, ada namanya penolakan segala macam, tapi kalau kita udah tahu apa yang mau kita capai, itu semua bisa kita lalui ya. Jadi walaupun tidak mudah, tapi ini adalah worth it ya, sangat amat sangat layak untuk diperjuangkan. Bagaimana cara mencapai impiannya teman-teman ya? Rumah sekarang harga rumah 2 miliar ya kan, mobil 500 juta, jalan-jalan traveling minimal 100 juta. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencapainya ya? Teman-teman tahu kan, kalau dulu Marta tahu sih, waktu Marta jadi karyawan 50 juta, tahun depan inflasi paling kenaikan tuh cuma kenaikan karena inflasi ya sebenarnya. Tapi di sini yang tadinya 50 juta, tahun depan Marta bisa langsung dapat jadi 80 juta gitu kan. Bahkan bisa 100 juta, tinggal tergantung kitanya aja kerjanya mau kayak gimana gitu. Jadi tidak ditakar. Jadi bisa unlimited income di sini, ya kan? Teman-teman mau mencapainya dengan cara apa? Berapa lama waktunya?
Ya kan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya. Itu juga yang kami pertimbangkan. Kalau jadi karyawan, saya mau jalan-jalan keliling dunia, saya mau beli rumah, segala macam gitu untuk nabung. Padahal tadi nabung selalu kepake. Di sini ya teman-teman ya, duitnya utuh. Jalan-jalannya gratis soalnya, makan-makannya gratis, hotelnya gratis. Jadi duitnya semua ditabung. Ya kan, duitnya semua ditabung untuk apa? Untuk beli aset. Ya, asetnya untuk apa ya? Asetnya untuk menghasilkan nanti uang kita lagi gitu kan, maunya passive income. Ya. Jadi di sini tuh tempatnya di Prudential itu benar-benar bisa didapetin semua teman-teman ya. Jadi teman-teman akan ngerasain dahsyat percepatannya ya. Itu yang sudah kami berdua rasakan. Kembali lagi ya, pilihan. Kita mau ngedapetin ini semua, mau 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan lebih cepat. Ya. Mari kita raih impian melalui bisnis. Sistemnya udah ada, teman-teman nggak perlu mikirin lagi sistemnya, teman-teman nggak perlu mikirin lagi gue mesti ngerjain produknya apa ya. Teman-teman saya yang punya kafe sejak pandemi mikirin sepi, udah gitu dia harus bersaing dengan produk gitu. Kita produk udah nggak usah mikirin, yang mikirin semua Prudential. Kita tinggal jalanin, kita tinggal tawarin. Kita nawarinnya juga bukan nawarin produk, tapi yang kita tawarin konsep. Nanti setelah ini minggu depan teman-teman akan masuk kelas ya, kelas training, atau teman-teman minta di training private sama leadernya teman-teman, yang kita tawarin itu bukan produk. Kita nggak jualan produk, tapi yang kita tawarkan adalah konsep. Ya, yang tadi tuh problem ada resiko kehidupan, kita ada solusinya. Ya, jadi jangan teman-teman mikirin jualan asuransi itu susah. Enggak ya teman-teman, enggak susah. Karena kita bukan jualan produknya. Ya, yang kita tawarkan adalah solusi. Asal teman-teman selalu ngerasa saya mau bantu nih. Saya mau bantu Pak Taufik dan keluarganya Pak Taufik. Karena kalau sampai ada apa-apa dengan Pak Taufik, kalau saya nggak bantu melalui polis, saya cuma bisa kasih berapa sih, bantu berapa sih gitu ya, misalnya untuk istri dan anak-anaknya. Jadi yang kita pikirkan adalah itu, bantu orang. Di sini tuh bisnisnya mulia, bantu orang. Ya. Nih, jadi why? Kenapa saya dan Yusi mau di Prudential? Percepatan karir. Ya, hanya di bisnis Prudential yang ada karir ya, dari agent sampai jadi agency director, dan juga ada jenjang bisnisnya ya. Jadi karir dan bisnis. Pelatihan profesional ya, teman-teman tidak akan dilepas. Ada leader-leader yang akan membimbing teman-teman. Pengembangan diri ya, pengembangan diri menjadi orang yang lebih baik lagi ya, karena saingannya kita, teman-teman gak usah khawatir, saingannya kita bukan produk lain, bukan perusahaan asuransi lain. Saingannya kita adalah diri kita sendiri ya. Jadi kita mau bertumbuh, mau berkembang lebih baik lagi dari hari kemarin ya. Itu di sini kita dapetin pengembangan diri. Mentor berpengalaman, leadernya teman-teman ya, leader-leader di One Vision, itu semua mengalami apa yang teman-teman alami ya. Jadi teman-teman ngelihatnya jangan ngelihat kita leadernya teman-teman sekarang, tapi waktu kita mulai sama seperti hari ini. Dulu waktu Marta memutuskan untuk bergabung sama kayak teman-teman ya. Jadi ada bingung, ada takut apa segala macam, sama persis. Mau ditolaknya apa segala macam sama persis. Jadi kita leader yang ada bukan bosnya teman-teman, tapi karena kita sudah ada duluan di sini, istilahnya kita sudah buka jalan nih ya, teman-teman tinggal ngikutin. Marketnya masih sangat besar ya, penduduk Indonesia ada sekian juta penduduk, itu belum nyampe 6% punya asuransi, jadi kesempatannya masih besar banget. Prinsipal nomor 1 terbaik di industri, Prudential nomor 1 terbaik di industri ya. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa browsing dari majalah investor, kita selalu nomor 1 ya, perusahaan asuransi jiwa yang terbaik di industri. Produk dan solusi yang inovatif, Prudential selalu mengeluarkan produk-produk dan solusi yang inovatif dan selalu duluan ya. Jadi kita selalu punya nilai lebih ya teman-teman. Dukungan terhadap penggunaan digital, segmen milenial dan pasar syariah ya. Jadi digital sekarang udah ada, tinggal pakai HP, closing pakai HP, nggak perlu ngeprint, semuanya tinggal di HP ya, pakai aplikasi. Terus millennials ya, segmen milenial juga semakin lama semakin banyak, teman-teman juga bisa ngajak teman-temannya yang millennials. Dan pasar syariah ya, pasar syariah kita besar banget,
dan kita One Vision nomor 1 ya dari sisi syariahnya kita adalah nomor 1 dari seluruh Indonesia ya. Jadi luar biasa. Akselerasi kenaikan pendapatan ya, percepatan income tadi. Dan semua yang kita lakukan itu dihargai tinggi oleh Prudential. Apresiasi atas prestasi-prestasi kita tuh benar-benar luar biasa. Jalan-jalannya juga semua bintang 5 ya. Hotelnya bintang 5, makannya juga bintang 5 ya. Jadi teman-teman harus ngerasain yang namanya rewards dari Prudential. Kesempatan keliling dunia nggak pernah nyangka dalam waktu 6 tahun ini udah berapa negara ya, ada sekitar 10 negara udah kita datengin gitu. Nggak pernah nyangka secepat ini gitu, karena dulu waktu jadi karyawan sayangnya duitnya gitu kan, mendingan ditabung buat anak kalau dulu gitu ya, nanti deh jalan-jalannya kalau memang udah dapat lebih, bonus lebih gitu segala macam ya. Tapi 18 tahun itulah versus 4 tahun. Sama jalan-jalannya 2 tahun aja aku udah bisa kemana-mana gitu. Punya uang dan punya waktu ya. Kita harus bisa berpikir smart gitu ya. Nggak cuma work hard, tapi kita juga harus work smart. Kita mesti bisa melihat peluang ya. Jadi setiap peluang yang ada itu nggak datang 2 kali. Ketika peluang itu ada, cobain aja dulu. Marta orangnya gitu, nekat. Masalahnya nanti, bisa apa enggaknya nanti, yang penting jalanin dulu, coba dulu gitu. Semua sama kan di sini, semua makan nasi, leader di sini nih yang sebelumnya Marta gitu ya, Pak Kris, Bu Novi juga makan nasi. Kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Nggak ada modal, nggak ada resiko. Jadi nggak ada stok barang ya, nggak ada resiko barang mati segala macam gitu, itu nggak ada gitu. Modalnya juga nggak perlu kayak teman saya yang sepi nyuntikin mulu kafenya. Bisnis besar tapi simple dan bisa diwariskan. Sistemnya udah ada, tinggal ngikutin sistemnya. Marta dan Yosi ini juga adalah produk sistem. Jadi kita benar-benar ngikutin. Kayak tadi AADC ikutin aja terus ya, AAD Club 100 juta, 100 juta, 100 juta, itu pasti sampai kok teman-teman ya. Nah, kita punya misi mulia kita tuh ada 3. Yang pertama adalah membantu orang-orang agar memiliki perlindungan finansial yang baik, membantu diri sendiri dan keluarga dengan penghasilan yang baik, kemudian membantu orang-orang agar mengenal bisnis yang baik ya. Jadi teman-teman lihat deh, misinya yang pertama itu adalah bantu orang dulu. Ketika kita bantu orang, nanti Tuhan akan kasih berkatnya ya. Ketika kita bantu orang dengan tulus, itu uangnya pasti akan ngikutin. Ya, jadi mindset-nya adalah bantu orang dulu nih. Tuhan pasti akan bantu kita dari sisi finansialnya. Setelah itu kita bantu lagi nih, kayak teman-teman ngajak referensi ya, mereferensikan teman-teman yang lain untuk bisa bergabung di bisnis ini. Yuk kita sukses sama-sama, yuk berubah hidup yuk gitu ya. Untuk berubah hidup menjadi yang lebih baik. Nah, mulainya kapan? Sekarang ya, teman-teman. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Teman-teman ada hari ini ya bisa ikut Zoom ini pagi hari ini, diajakin sama Pak Tommy, diajakin sama Bu Erni, itu nggak ada yang kebetulan. Jadi teman-teman putuskan ya, dimulai dari hari ini, dimulai dari sekarang ya. Jadi kalau Marta dan Yosi bisa, teman-teman juga pasti bisa. Dan we support you. Oke teman-teman, salam sukses selalu. Apapun itu ya teman-teman, kita semua selalu ada buat teman-teman. Karena kita pernah ngejalanin, kita pernah ngalamin apa yang teman-teman alamin. Dan kalau kita semua di sini bisa, Lia bisa, Tommy bisa, Mbak Erni bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ya. Sekian dari kita berdua, teman-teman mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, silahkan ya teman-teman. Saya kembalikan ke Lia. Ya, terima kasih Marta, Ko Josi. Boleh di-unmute, kita kasih applause dong buat kesediaan Marta dan Ko Josi yang memberikan sesi sharing NBO yang luar biasa ya. Dan dari tadi udah dipancing nih, ada yang mau nanya nggak gitu kan, terutama di bagian jenjang bisnisnya ya gitu ya. Jadi nanti buat
buat teman-teman jangan lupa nih dicatat nih hari ini tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 20 ya? Tanggal Bisa 20. jadi penentu masa depan teman-teman semua gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya kita kita nggak coba, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kan, sudah ada bukti suksesnya lagi ya, dikerjakan dengan serius gitu, dengan sungguh-sungguh, hasilnya luar biasa ya. 18 tahun dibanding 4 tahun ya teman-teman ya. Jadi leader dari Bu Marta, Pak Josi udah memberikan bukti nih gitu. Jadi bisa dilakukan sama teman-teman juga yang ada di sini ya. Nanti langsung kontak sama leader yang mengundang nih teman-teman ya. Seperti itu. Jadi semoga lekas menjadi wargawan Vision ya. Kita welcome banget gitu ya. Semoga auranya di agensi ini bisa membawa warna baru dari teman-teman semua gitu kan. Ada spirit dan semangat dalam hidup nih teman-teman gitu. Karena banyak juga memberikan perubahan pada diri saya gitu. Bukan hanya dari segi karir aja, tapi dari aspek kehidupan yang lain gitu ya. Ya teman-teman, demikian juga penutup dari saya. Apakah ada absen hari ini? Nggak ada ya? Silakan habis ini nanti langsung kontak leadernya masing-masing bagaimana progresnya ya untuk pendaftaran dan lain-lainnya. Terima kasih banyak khususnya buat Pak Elroy dari unitnya Pak Tommy Setiawan dan Pak Taufik Hidayat dari grupnya dari undangannya Bu Erni ya. Sampai ketemu, semoga bisa menentukan hari ini ya. Nggak usah lama-lama mikir, nggak usah mikir gimana begitu, nggak usah gitu ya. Makin dipikir nanti makin banyak ragu-ragunya gitu. Kenapa nggak ada salahnya kan kita nyoba kan seperti itu. Toh udah banyak yang sukses. Ya, terima kasih teman-teman semua. Thank you, Julia. Thank you. Sama-sama, Pak Roy, terima kasih. Demikian disampaikan penutup dari saya siang ini ya. Jangan lupa di One Vision itu selalu istilahnya selamat pagi teman-teman ya. Karena biar semangatnya tuh pagi terus. Jadi walaupun udah malam, udah siang gitu, kita orangnya pagi terus ya. Benar ya Francisca ya? Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu ya. Thank you. Selamat pagi semuanya. Sukses buat teman-teman Sukses ya. semua. Terima kasih. Selamat pagi. Marta, Coach Jessy. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, see you. See you. Thank you, Lia. Sama-sama, Marta, Coach Thank Jessy. you, Siska. Thank you, Thank Ci you, Pak Marta, Taufik. Ko Josi. Thank you, Delia. Thank you, Erwin. Ya, Kunci boleh brief ya. teman-teman. Iya.